Aslih TV. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aslih, hafizakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas, untuk beramal saleh, menjadi hamba-hamba Allah yang berusaha menjadi hamba yang taat, yang diridhoi Allah. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, dan umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Sahabat Aslih, hafizakumullah, kita melanjutkan atau masih dalam pembahasan kitab Asrarus Salah wa Muhimmatuha karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Yang di pembahasan sebelum-sebelumnya masih dalam tema besar, atau kita telah membahas beberapa tema, diantaranya tentang amal al-zahirah atau tata cara salat yang kita tahu, yang kita mungkin sudah belajar dari sejak lama oleh guru-guru kita. Tapi ala kulli hal kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab ini masih dalam tema besarnya al-amal al-zahirah atau tata cara mengerjakan salat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, at-tashahhud atau tasyahud. Kita tahu ya, tasyahud itu ada di duduk terakhir. Duduk di rakaat kedua ya, setelah sujud kedua, atau di rakaat terakhir setelah sujud kedua. Itu namanya tasyahud, atau yang diistilahkan dengan membaca asyhadu alla ilaha illallah dan kalimat tauhid dan dua kalimat syahadat, kira-kira gitu. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah, at-tashahhud thumma yatashahhad fi raq'ati tsaniyah at-tashahhudul awwal. Kemudian di rakaat kedua di salat yang 4 rakaat atau lebih dari 2 rakaat, seseorang duduk di rakaat kedua namanya dengan tasyahud awal. Insyaallah kita sudah paham semua. Thumma yusalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yadha' yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna. Kemudian seseorang membaca salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menaruh tangannya, kedua tangannya, tangan kanannya di atas paha kanannya. Wa yaqbidu asabi'ahu al-yumna al-musabbihah. Atau ya seperti inilah. Ya, wala ba'sa bi irsalil ibham aidan. Artinya al-musabbihah yang biasa buat bertasbih. Wa yusyribu bi musabbihah, menunjuk dengan telunjuk. Yumnahu wahdaha, dengan satu telunjuk sebelah kanan saja. Inda qaulihi, ketika membaca illallah. Jadi didiam dulu gini. Asyhadu an la ilaha illallah. Menurut Imam Ghazali gitu. Ketika illallah, bukan ketika la ilaha, tapi illallah, ya. Wa yajlisu fi tasyahhudi ala rijlaihi al-yusra kama baina as-sajdataini. Kemudian duduknya seperti duduk iftirash, seperti duduk di antara dua sujud. Wa fi tasyahhudil akhir, ya, istakmilu du'a al-ma'thur ba'da salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di tasyahud kedua, bedanya antara tasyahud pertama dengan tasyahud kedua ditambah, atau seorang yang sholat itu menambah bacaannya atau melengkapi tasyahudnya dengan bacaan-bacaan yang lain, doa-doa yang lain setelah bersalat kepada Nabi SAW. Contoh-contoh, di tasyahud pertama kita cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, selesai.
Tapi di tasyahud kedua, di rakaat terakhir, seseorang menambah doanya, doa yang ma'thur, yang terlek dari Nabi seperti itu. Ya, setelah salawat kepada Nabi SAW. Wa sunanuhu kasunani tasyahudil awal, ya. Lakin yajlisu fil akhir ala waraqihil aisar. Cuma model duduknya, kalau tadi kan nunjuknya sama, hampir sama seperti di tasyahud pertama. Yang membedakan duduknya. Kalau duduk di tasyahud pertama, itu duduk iftirash, kita duduk di atas kaki kiri. Tapi ketika kita tasyahud akhir, kita duduk langsung di atas dubur kita, mohon maaf, di atas dubur kita yang sebelah kiri. Teman-teman tahu lah pasti ya. Menyilang, kaki kiri masuk ke sini, kaki kanannya tegak. Li'annahu laisa mustawfiran lil qiyam bal huwa mustaqir wa yadja' rijlahu al-yusra kharijatan min tahtihi wa yansibu al-yumna. Tadi saya jelaskan, sebelah kiri masuk ke dalam kanan dan kanan berdiri tegak. Wa yadha' ra'sal ibham ila jihatil qiblah in lam yashq alaihi. Kemudian jempol kakinya ketika kaki kanan yang duduk tawarruk namanya, itu menghadap ke kiblat. Berarti kan ditekuk sedikit, itu pun kalau kata Imam Ghazali jika memungkinkan, jika tidak menyulitkan. Kemudian dengan mengatakan tsumma yaqul, ini setelah selesai doa tahiyat ya, selesai doa tasyahud tahiyat gitu. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian mengucapkan assalamualaikum warahmatullah dan menengok ke sebelah kanan bihaitsu yara khaddahul aiman. Bihaitsu yura khadduhul aiman. Nengoknya salam itu bukan gini, teman-teman. Kayak malas banget. Assalamualaikum warahmatullah. Enggak, tapi sampai pipi sebelah kanan terlihat oleh orang yang belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Artinya menengok, benar-benar menengok, bukan Assalamualaikum warahmatullah. Itu mah lemes ya. Artinya enggak semangat gitu. Min waraihi minal janibil yamin wa yaltafit shimalan kadzalik. Sama ketika menengok ke kiri pun pipi kiri terlihat oleh orang-orang yang di sebelah kiri kita. Artinya apa? Untuk salam tuh nggak boleh pelit, teman-teman. Nggak boleh kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mah nunduk doang. Tapi benar-benar menoleh. Teman-teman tahu lah ya, istilah menoleh itu kayak gimana. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelah kiri pipinya kelihatan orang kiri, sebelah kanan kelihatan oleh orang yang di belakang itu sebelah kanan. Wa yusallim taslimah tsaniyah, sambil nengok kiri baca salam Assalamualaikum warahmatullahi gitu ya. Wa yanwi al-khuruj min as-salah bis-salam wa yanwi bis-salam man ala yaminihi minal malaika wal muslimin fil awwal. Nah, ini bagus nih kata Imam Ghazali. Ketika salam, kita berniat dengan mengucap salam itu keluar dari aktivitas sholat kita. Karena sholat itu sendiri, teman-teman, artinya adalah pekerjaan ya dan perkataan yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam. Dengan salam. Jadi, kita meyakini atau meniatkan ketika salam itu kita berniat untuk keluar dari atau menyudahi sholat kita. Ketika menoleh ke kanan, kata Imam Ghazali, diniatkan juga untuk memberikan salam kepada malaikat yang ada di sebelah kanan dan orang-orang muslimin yang ada di sebelah kanan kita, kira-kira gitu. Wa yanwi dzalika fi tsaniyah, juga berniatkan hal yang sama ketika salam kedua yang ke arah kiri itu. Wa yanwi mithlu dzalika fi tsaniyah wa yajzimu at-taslim wa la yamudduhum maddan. Salamnya biasa saja, nggak usah dipanjangin atau terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi, itu biasa tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak boleh Assalamualaikum warahmatullahi, terlalu panjang lah, terlalu panjang. Kata beliau, Imam Ghazali mengatakan fahuwas sunnah, yang demikian adalah bagian dari sunnah. Wa yarfa' sautahu bit takbirat wala yarfa' sautahu illa biqadri ma yusmi' nafsahu wa hadhihi hayatu salatul munfarid.
Jadi mengangkat suaranya ketika takbir juga tidak mengangkat terlalu berlebihan. Yang penting mendengarkan kupingnya sendiri, mendengarkan dirinya sendiri. Dan inilah kira-kira hay'ah atau bentuk tata cara sholat sendiri. Kalau mau jadi imam, tinggal wayanwil imam al-imamata liyonal al-fadl. Kalau dia mau jadi imam berarti berniatkan untuk menjadi imam, sehingga dia dapat pahala menjadi imam. Fa in lam yanwi sahhat salah al-qaum idza nawaw al-iqtida' wa nalu fadl al-jamaah. Gimana kalau enggak meniatkan gitu ya? Salatnya sah. Idza nawaw al-iqtida', apabila orang-orang yang di belakangnya itu meniatkan untuk ngikutin jadi makmum gitu ya. Wa nalu fadlal jamaah, dan para makmumnya dapat keutamaan pahala salat berjamaah. Wa yusarru bi du'ail istiftah wa ta'awudz kal munfarid wa yajhar bil Fatihah was surah fi jami' as-subh wa awal al-isya wal maghrib wa kadzalika al munfarid wa jar bi qali amin fi salatil jahriyah. Ini beberapa praktek tambahan terkait jika nanti seorang itu salat jadi imam ya, tetap baca Al-Fatihah, baca istiftah, baca ta'awudz, menjaharkan Al-Fatihah dan surat, kecuali di sholat-sholat yang memang nggak boleh dijaharkan gitu ya. Begitu juga seorang yang sholat munfarid ketika baca amin juga harus, mau dia sholat sendiri atau dia jadi makmum, ketika baca amin maka harus dinyaringkan amin. Nah teman-teman, kalimat amin juga yang benar ngomongnya, bukan amin, amin, bukan kayak gitu. Sekilas hampir sama, atau kalau ditulis bahasa Indonesia pun sama gitu, tapi beda maknanya. Ketika seseorang mengatakan amin, itu artinya orang itu terpercaya, amanah gitu ya. Kalau amin itu artinya orang yang merasa aman, tentram gitu ya. Kalau amin, nah kalau itu baru namanya ya Allah, artinya ya Allah kabulkanlah. Nah, itu yang maksudnya doa ketika selesai Al-Fatihah, amin. Panjang pendeknya diperhatikan ya teman-teman. Wa kadzalikal ma'mum wa yuqrinul ma'mum ta'minahu bi ta'minil imam ma'an la taqiban. Wa yaskutul imam saktata aqibal Fatihah liyatuba ilaihi nafsuhu. Wa yaqra'ul ma'mum al-Fatihah fil jahriyah fi hadhihi as-saktah liyatamakkan min al-istima' inda qiraatil imam. Nah, ini teman-teman ada beberapa yang harus saya jelaskan, khususnya ketika sholat berjamaah. Ini Imam Ghazali berbicara panjang lebar. Makmum ya harus seorang makmum membaca aminnya berbarengan dengan imam, ataupun sebaliknya gitu ya, bukan setelah imam bilang amin langsung aja amin gitu ya. Kemudian bagi imam setelah baca Al-Fatihah dia hendaklah berhenti sejenak. Apa alasannya? Kata Imam Ghazali, liyatamakkan minal istima' liyatuba ilaihi nafsuh wa yaqra'ul ma'mum al-Fatihah fil jahriyah fi hadhihi as-sakta liyatamakkan minal istima' inda qira'atil imam. Untuk menenangkan dirinya imam, terlebih dahulu istirahat kira-kira gitu, wallahu alam. Dan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena ketika imam baca Al-Fatihah, makmum nggak boleh ngikut. Makmum harus mendengarkan, menyimak Al-Fatihahnya si imam. Wala yaqra'ul ma'mum as-surah fil jahriyah illa idza lam yasma' sautal imam. Tidak boleh seorang makmum baca, ikut-ikutan baca surat setelah Al-Fatihah, kecuali kalau tidak mendengar suara imam terlalu jauh. Tapi alhamdulillah hari ini dengan semua kemajuan teknologinya atas izin Allah juga, kita lebih mudah mendengar, kecuali mic-nya mati atau dan sebagainya ya, mati listrik gitu. Kemudian wa yaqulul imam sami'allahu liman hamidah inda raf'i ra'sihi min ar-ruku' wa kadal ma'mum la yajuz imam an salat fi tasbihati ruku' wa sujud. Ini beberapa peraturan yang diperuntukkan untuk imam. Imam baca sami'allahu liman hamidah. Buat yang makmum bacanya rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, yang tadi kita sudah bahas juga. Kemudian
Seorang imam tidak boleh menambah bacaan tasbih ketika ruku dan sujud lebih dari 3 kali. Kenapa? Itu karena kalau jadi imam jangan lama-lama. Tadi kalau sholat sendiri, kata Imam Ghazali apa? Boleh nambah, mau sampai 5, 7, 10 silahkan. Kecuali imam nggak boleh lebih dari 3. Kenapa? Karena berkaitan dengan makmum. Makmum nggak boleh lama, imam nggak boleh lama-lama, takut makmumnya bubar. Gitu ya teman-teman ya. Takut makmumnya kebosanan, kelamaan, dan akhirnya bubar, kira-kira gitu. Wala yazidu fit tasyahud ba'da qauli Allahumma shalli. Juga nggak boleh menambah dalam bacaan tasyahud. Kemudian wa yaqtasiru fi rak'atain al-akhiratain 'ala al-Fatihah. Di 2 rakaat terakhir atau 1 rakaat terakhir kalau maghrib, 2 rakaat terakhir kalau zuhur atau isya atau asar, maka cukup baca Al-Fatihah saja, tidak dengan surat. Wala yatulu 'alal qaum wala yazidu 'ala du'ahi fi tasyahhudil akhir. Jangan memanjangkan bacaan, biasa aja. Juga jangan menambah bacaan-bacaan ketika di tasyahud akhir. Ala qadri tasyahudi was salati ala Rasulillah wa yanwi inda salam assalam ala qaumi wal malaikah. Hampir sama. Kemudian salam dan meniatkan salam untuk malaikat sebelah kanan, orang-orang beriman di sebelah kanan kita dan kiri kita. Tadi poinnya apa teman-teman? Poinnya adalah Imam Ghazali sangat ketat bagi kalian gitu ya kira-kira. Kalau kalian jadi imam, tolong diringkas atau diringkas sholatnya atau disederhanakan atau tidak boleh terlalu lama gitu ya. Itu karena sunnah Nabi kita, itu perintah Nabi kita. Kalau kalian jadi imam, fal yukhaffif, diringankan, karena di belakangnya ada orang tua, orang sakit, orang yang punya hajat, punya apa gitu. Sehingga kalau kita kelamaan udah pasti gitu. Otomatis makmumnya nggak khusyuk gitu kira-kira ya. Hampir sama wa yanwil qaum bi taslimi jawabahu wa yuthbit al-imam sa'atan hatta yafrugha an-nas min as-salam. Ketika imam salam, selesai salam, diam sejenak, jangan langsung zikir. Untuk memberikan kesempatan makmum salam dulu, selesai dulu. Contoh, imam nih, kalau saya jadi imam contohnya, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kan makmum juga nggak boleh kan ngikutin imam atau mendahulukan imam, apalagi membarengi aja nggak boleh, apalagi mendahului imam. Wa yaqbal 'alan nasi biwajhi. Kemudian seorang imam selesai jadi imam, dia menghadap ke jamaah badannya. Wal aula an yusbita in kana khalfar rajuli nisaan liyadribna qablahu liyansarifna qablahu. Kalau di belakang shaf laki-laki itu ada perempuan, maka perempuan dipersilakan untuk pergi lebih dulu, bubar lebih dulu, gitu ya. Wala yaqumu wahidun minal qaumi hatta yaqumu yansarifu al-imam haitsu yasha an yaminihi wa shimalihi wal yumna. Wal yamin ahabbu ilai wala yakhus ahabbu ilai wala yakhus al-imam nafsahu bid-du'a. Nah, kemudian selesai bubar. Ini kata Imam Ghazali, nggak boleh makmum itu bubar duluan sebelum imam pergi. Itu coba tuh, orang kita kan malah udah bubar kemana, imamnya masih di situ gitu ya. Kemudian imam pun belok bergerak gitu ya, kemudian meninggalkan. Wala yakhusul imamu nafsahu bidu'a fi kunut as-subh bal qaul ya Allah. Ketika kunut subuh, imam nggak boleh baca Allahumma hdini, tapi hendaklah mengganti dengan Allahumma hdina. Allahumma hdini itu buat saya sendiri, kata Imam Ghazali, nggak boleh. Imam harusnya buat bareng-bareng, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawalan sampai akhir. Diganti semua jadi na gitu ya. Baik. Wa yajhar bihi wa yu'amman. Dia menjaharkan doa kunutnya si imam. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Makmum mengaminkan maksudnya gitu. Wa yarfa'una aydiyahum hadha'a khasiratayhi fil qiyam wa yujafi baina adiyatin fil qiyam. Maaf. Ini hadha'a as-sudur, ketika baca kunut mengangkat tangan gitu ya. Seseorang mengangkat tangan kira-kira tepat di dadanya, sejajar dengan dadanya.
wa yamsahil wajha inda khatmi du'a li haditsin nuqila fihi. Kemudian membasuh muka, membasuh wajah setelah selesai dari doa kunut sebagaimana hadis yang dinukilkan di sini. Wa illa fal qiyas alla yarfa'il yad kama fi akhir tasyahhud. Juga tidak mengangkat kedua tangannya seperti di akhir tasyahud. Ya, artinya doa kunut Imam Ghazali karena kita tahu bermadzhab Syafi'i, beliau menyunahkan membaca doa kunut subuh khususnya. Baik, teman-teman, kira-kira itu mungkin untuk pembahasan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, masih dalam pembahasan kitab Asrar As-Salah wa Muhimmatuha karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Insyaallah di pertemuan yang akan datang biidznillah kita akan membahas atau mendetailkan hal-hal yang dilarang ketika sholat. Jadi episode ini selesai dari hal-hal yang gerakan-gerakan sholat, kira-kira itu. Baik ketika sholat sendiri ataupun ketika seseorang itu jadi imam. Tadi beberapa poin-poin disebutkan oleh Al-Ghazali, dan sebagaimana saya katakan dan beberapa kali saya katakan bahwa kitab ini bukan sedang membahas praktek sholat secara rinci sebagaimana buku-buku fikih. Itu pun silakan cari di buku-buku fikih dan itu banyak. Tapi buku ini membahas dari sisi-sisi yang mungkin tidak dibahas di buku-buku fikih. Adapun beliau memasukkan sebagian atau tidak mendetailkan, hanya luar-luar saja, itu bagian dari supaya orang-orang juga tidak lupa gerakan-gerakan yang semestinya dilakukan ketika sholat. Kira-kira gitu. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.